Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurholis dengan NIM 2401011044 dari Budidaya Perkebunan 2B Institut Teknologi Sawit Indonesia dari perwakilan kelompok 2. Baik, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengajiran di lahan datar. Apa sih kegunaan pengajiran? Pengajiran itu untuk meluruskan dan merapikan pola tanam untuk budidaya penanaman. Pengajiran ini dilakukan setelah dilakukan olah tanah tersebut, dan pengajiran ini dilakukan dengan pola persegi panjang dan dengan ukuran 7x3. Pengajiran ajir ini dibagi menjadi dua, yaitu ajir induk dan ajir anak. Ajir induk sendiri yaitu sebagai acuan yang berfungsi untuk melarikan atau meluruskan pola tanam. Sedangkan ajir anak yaitu sebagai pola lubang tanam. Ajir induk dilakukan dari sudut utara ke sudut selatan, sedangkan ajir anak dilakukan dari sudut timur ke sudut barat. Ajir induk sendiri ini terdapat pada dua bagian. Seperti yang saya bilang tadi, dari bagian utara ke selatan, yang dimana ajir induk sendiri terdapat pada bagian depan dan bagian belakang. Ketika dengan luas yang begitu besar, ajir induk sudah tidak terlihat lagi, maka kita gunakanlah ajir induk di tengah supaya dapat kelihatan dan meluruskan barisan. Pada ajir induk ini kita dapat menggunakan bambu dengan berukuran sekitar 1,3 meter, dan ajir anak kita dapat menggunakan bambu yang lebih kecil dengan ukuran 75 cm. Selain menggunakan bambu, kita dapat menggunakan meteran untuk mengukur dari jarak antara ajir induk ke ajir induk berikutnya dengan ukuran 7 meter, dan dari ajir anak ke ajir anak dan barisan ke belakang kita dapat menggunakan ukuran 3 meter. Selain menggunakan bambu dan meteran, kita dapat menggunakan kompas supaya kita dapat mengetahui dari sudut utara dan ke sudut selatan untuk menggunakan patokan ajir induk. Baik, di sini kami akan melakukan proses pengukuran ajir induk ke ajir induk. Ajir induk teman-teman. Ini teman. Dari sini teman. Baik, dapat kita lihat sendiri dengan ukuran ajir induk ke ajir induk berikutnya, kita dapat menggunakan ukuran 7 meter. Baik, setelah kita mengukur ajir induk ke ajir induk dengan ukuran 7 meter, kita dapat melakukan pengukuran ajir anak ke ajir anak dengan ukuran 3 meter. Ini yang akan kita lakukan pada teman-teman saya. Dapat kita lihat dengan ukuran 3 meter dari ajir induk ke ajir anak. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sakilawi Pratama, NIM 2401011051. Saya mahasiswa dari Budidaya Perkebunan B. Nah, di sini saya akan membuat tutorial tentang mata kuliah pengolahan penyiapan lahan pada tanaman perkebunan. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial penyiapan atau ajir pada tanaman karet. Nah, mari kita ke videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial tentang penyiapan ajir pada lahan tanaman karet. Nah, fungsi ajir itu apa sih sebenarnya? Jadi ajir itu berfungsi untuk keseragaman tanaman dan memudahkan untuk budidaya atau perawatannya. Nah, ajir itu dibagi dua teman-teman, yaitu ada ajir induk atau ajir kepala dan kemudian
ada ajir anakan. Nah, jadi fungsi ajir induk itu apa dan fungsi ajir anakan itu apa? Jadi ajir induk itu adalah sebagai acuan atau larikan untuk meluruskan barisan tanaman. Nah, kemudian ajir anakan, yang dimana fungsi dari ajir anakan ini untuk penempatan lubang tanam. Nah, biasanya pengajiran ini dilakukan dari arah utara ke selatan untuk ajir induk. Kemudian untuk ajir anakan itu dilakukan dari timur ke barat. Nah, contoh misalnya ini teman-teman. Ini dari arah utara ke selatan yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan saya yang melakukan pengukuran untuk jarak ajir induk itu sejauh atau selebar 7 meter. Nah, kalau untuk ajir anakan itu bisa dilakukan dari arah timur ke barat, ke sini. Atau dari barat ke timur juga bisa teman-teman. Tetapi biasanya itu dari timur ke barat. Tapi sebenarnya sama aja. Nah, untuk jarak dari ajir induk ke ajir anakan itu selebar 3 meter. Nah, jadi kapan peletakan ajir induk ini? Ajir induk bisa diletakkan di pinggir batas pada lahan. Jadi bisa dari pinggir batas lahan itu ajir induk pertama. Kemudian peletakan ajir induk berikutnya itu bisa diletakkan ketika sudah tidak terlihat oleh mata kita. Misalnya diletakkan di tengah atau ke ujung lagi, tergantung luas lahan di tersebut. Jadi misalnya kita menggunakan luas lahan 100 meter, ketika sudah 50 meter tidak kelihatan lagi ajir induk, itu bisa ditambahkan teman-teman. Jadi ini adalah tutorial atau cara untuk ajir pada lahan datar ya teman-teman. Nah, yang pertama itu jarak ajir induk dengan ajir induk itu selebar 7 meter. Kemudian jarak ajir induk dengan ajir anakan dan anakan dengan anakan itu selebar 3 meter. Jadi fungsi ajir induk adalah untuk acuan atau meluruskan barisan tanaman. Kemudian ajir anakan adalah untuk lubang tanam. Nah, kita ke rekan-rekan kita yang sedang membuat. Nah, jadi seperti inilah teman-teman, mereka sedang membuat ukuran jarak antara ajir induk dengan ajir induk, yaitu selebar 7 meter, dan ajir anak dengan ajir induk itu selebar 3 meter ya teman-teman. Ini adalah standar yang biasa dilakukan di lahan karet. Jadi teman-teman, luas areal yang kami gunakan adalah 21 kali 21 meter. Nah, jadi kesimpulannya adalah ajir induk itu digunakan untuk acuan, larikan, atau untuk meluruskan barisan tanaman. Nah, kalau ajir anakan adalah titik penentuan lubang tanam pada tanaman atau bibit kelapa karet. Dan ajir induk itu bisa ditempatkan di mana jika sudah tidak terlihat oleh mata kita untuk lurusan. Bisa di tengah, bisa di ujung, atau pokoknya di mana sudah tidak terlihat oleh mata kita bisa ditambahkan ajir induk. Nah, kalau untuk ukuran ajir yang kami gunakan ada 2 ukuran. Yang pertama itu untuk ajir induk, yaitu setinggi 1,3 meter. Kalau untuk ajir anakan itu setinggi 75 cm. Nah, kenapa kami gunakan ajir induk itu untuk yang ukuran tinggi dan ajir anakan itu rendah? Karena fungsi dari ketinggian ajir induk ini adalah untuk melihat lurus atau tidaknya barisan tanaman. Jadi misalnya dari sini ke sana itu kelihatan. Kalau misalnya pendek, dia tidak kelihatan teman-teman. Nah, seperti itulah fungsi dari ketinggian tadi. Nah, kesimpulannya ada. Jadi sekian video tutorial tentang pengajiran pada tanaman karet dari saya. Jika ada salah kata dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar.